Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kita dapat kembali beribadah kepada Tuhan walaupun kita beribadah secara online. Biarlah kita tidak mengurangi kerinduan kita untuk datang kepada Tuhan. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara yang terkasih untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita bersama keluarga untuk datang kepada Tuhan. Saya mengajak jemaat yang dikasihi Tuhan untuk bangkit berdiri dan mari kita memuji Tuhan dengan pujian PKJ 1 Abadi Tak Nampak bait 1 dan kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, pertolongan kita di dalam ibadah hari ini adalah di dalam nama Tuhan yang telah menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, nas pembimbing kita terambil di dalam Roma pasal 8 ayat 5 sampai yang ke-6. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Amin. Mari kita sambut nas pembimbing dengan nyanyian sambutan dari KPNR nomor 47, Dialah Segalanya. Dialah segalanya, besar
Hukum Tuhan di dalam Lukas pasal 10 ayat 27. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap kekuatanmu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita datang kepada Tuhan, kita merendahkan hati kita. Kita mengakui setiap dosa dan pelanggaran kita. Namun sebelumnya mari kita menyanyikan pujian pengakuan dosa dari NKB 13, Oh Allahku jenguklah diriku, bait yang pertama dan kedua. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan. Kami memohon pengampunan Tuhan atas setiap dosa dan pelanggaran yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Kami akui Tuhan banyak kesalahan dan pelanggaran yang kami lakukan, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Kiranya Tuhan melayakkan kami untuk datang ke hadirat-Mu. Mampukan kami Tuhan untuk hidup menurut kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih dan pengampunan-Mu yang boleh kami rasakan di dalam kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bagi kita yang telah mengaku dosa kita di hadapan Tuhan, dengarkanlah berita anugerah bagi setiap kita yang terambil di dalam Efesus pasal yang kedua ayat 4 sampai yang kelima. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar yang dilimpahkannya kepada kita, telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita, oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita menaikkan pujian syukur dari Nafiri Rohani 214, Kasih-Nya Tuhan Allah, bait yang pertama dan yang kedua. Terus
Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dengarkanlah petunjuk hidup baru bagi kita sekalian yang terambil di dalam Efesus pasal 5 ayat 15 sampai 17. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita persiapkan hati kita meminta pertolongan Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami datang kepadamu Tuhan, mengucap syukur untuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Saat ini Tuhan, tiba waktunya kami akan bersama-sama membaca serta merenungkan firman-Mu. Urapi setiap kami Tuhan, tolong setiap kami, agar ketika kami membaca firman-Mu, kami mendengarkan firman-Mu dan merenungkannya, kami boleh mengerti dan kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, pembacaan Alkitab kita terambil di dalam Amsal pasal yang ke-10, ayat yang kedua hingga ayat yang ke-6. Amsal pasal 10, ayat yang kedua hingga ayat yang ke-6, saya akan membacakan bagi kita semua. Harta benda yang diperoleh dengan kefasikan tidak berguna, tetapi kebenaran menyelamatkan orang dari maut. Tuhan tidak membiarkan orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen, membuat malu. Berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan kita hari ini. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, di dalam perjalanan hidup yang kita jalani, kita selalu diperhadapkan dengan pilihan. Dan setiap pilihan yang kita ambil akan selalu ada konsekuensinya. Misalnya di dalam perjalanan Bapak Ibu Saudara, ada jalan yang lurus namun harus menempuh jarak yang lebih jauh. Ada juga jalan yang berbelok atau berbatu namun menempuh jarak yang lebih dekat. Atau misalnya ketika kita keluar, kita mengendarai motor, namun turunlah hujan yang deras dan kita lupa membawa mantel. Kita pun diperhadapkan dua pilihan. Kita memilih untuk menerobos hujan, namun kita lebih cepat kembali ke rumah, atau kita menunggu hujan reda, namun kita lebih lama untuk tiba di rumah. Di dalam kita bekerja, usaha, dan belajar, juga selalu ada pilihan. Kita mau bekerja, usaha, belajar dengan jujur, atau kita menggunakan kecurangan dan jalan pintas. Kita diperhadapkan dengan sebuah pilihan, dan ingat setiap pilihan yang kita ambil itu selalu ada konsekuensinya. Begitu juga kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Kita diberikan pilihan hidup seperti firman Tuhan yang kita baca hari ini. Kalau kita perhatikan Alkitab kita di Amsal 10 ayat 2 sampai 6, di situ selalu terbagi menjadi dua bagian. Hidup dalam kebenaran atau hidup dalam kefasikan. Dan ada upah bagi setiap orang yang hidup dalam kebenaran dan upah bagi orang yang hidup dalam kefasikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat yang kedua di sana mengingatkan kita bagaimana kita seharusnya bersikap jujur dalam memperoleh apapun. Jangan ada kecurangan, jangan ada kejahatan yang kita lakukan. Baik itu dalam bekerja, usaha, bisnis, ya bahkan teman-teman yang saat ini sedang sekolah. Kalau kita mengambil sikap jujur, kita akan diberkati. Ya, kita akan berhasil.
Namun jikalau kita mengambil sikap untuk tidak jujur atau curang dalam memperoleh sesuatu, ingatlah bahkan ganjarannya adalah maut. Maka yang kita kerjakan tidak akan diberkati oleh Tuhan. Dan tentu segala keinginan fasik itu ditolak oleh Tuhan. Akan tetapi seperti yang tadi saya katakan, ketika kita jujur memperolehnya, maka kita akan diberkati oleh Tuhan. Nah, ayat yang ketiga di sana dikatakan, Tuhan tidak akan membiarkan orang benar menderita kelaparan. Artinya apa? Bahwa hidup orang benar akan diberkati oleh Tuhan. Jadi, jangan pernah kita takut untuk memilih hidup dalam kebenaran. Nah, di ayat yang keempat dikatakan tangan lamban, atau bisa kita artikan dengan orang yang malas, orang yang tidak rajin, orang yang tidak mau bekerja, dikatakan akan mendatangkan kesusahan dan kemiskinan dalam hidupnya. Akan tetapi orang yang rajin bekerja, orang yang tidak malas, orang yang mau berjuang, pasti akan berhasil. Artinya Bapak Ibu Saudara, sebagai anak Tuhan, kita harus tetap bekerja keras, jangan malas. Jangan kita salah mengartikan dan berpikir, saya kan anak Tuhan, saya pasti tidak akan menderita. Tuhan pasti akan memberkati hidup saya. Sehingga banyak juga orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, mereka bermalas-malasan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang yang hidup dalam kebenaran pasti rajin. Orang yang benar pasti tidak akan bermalas-malasan. Orang benar pasti tahu bahwa dalam setiap tangan yang rajin, setiap apapun yang dikerjakan, Tuhan akan memberkatinya. Nah, Bapak Ibu Saudara, pernahkah mendengar sebuah cerita tentang buku bacaan anak-anak yang berjudul Semut dan Belalang? Cerita ini mengisahkan si semut yang sedang sibuk mengumpulkan makanan. Kemudian si belalang berkata, "Buat apa kamu sibuk-sibuk bekerja? Mari kita main, kita nikmati hidup." Kemudian semut itu berkata kepada belalang, "Belalang, suatu hari nanti akan tiba musim dingin. Baiklah kita mengumpulkan persediaan makanan, sehingga nanti kalau musim dingin tiba, kita tidak kelaparan." Akan tetapi belalang ini tidak mau mendengarkan dan berpikir bahwa persediaan makanan itu tidak akan habis. Dan semut terus sibuk mengumpulkan makanan, dan si belalang ini sibuk bermain dan menghabiskan waktu begitu saja. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ketika musim dingin tiba, kita pasti tahu bahwa si semut ini tengah menikmati hidupnya dan dia sudah memiliki persediaan makanan yang banyak. Sedangkan apa yang terjadi dengan si belalang? Si belalang ini mengalami kelaparan. Nah, dari cerita ini kita diajarkan untuk bijaksana menggunakan waktu kita yang ada. Jangan bermalas-malasan. Ya, bahkan di dalam 2 Tesalonika 3 ayat 10b, firman Tuhan juga katakan, jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Maka tepat seperti yang dikatakan ayat keempat, tangan yang lamban membuat miskin, tetapi tangan orang rajin menjadikan kaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita lihat ayat yang selanjutnya, dikatakan siapa mengumpulkan pada musim panas, ia berakal budi. Siapa tidur pada waktu panen membuat malu. Jadi anak-anak Tuhan harus menjadi orang yang berakal budi dan bijaksana. Ini mengingatkan kita ketika saatnya bekerja, bekerjalah dengan sebaik mungkin, bekerjalah dengan sebijaksana mungkin. Ketika belajar, belajarlah sebaik mungkin, segiat mungkin, sebijaksana mungkin, sehingga di kemudian hari kita tidak akan menderita. Ingatlah bahwa ada berkat di atas kepala orang benar. Bapak Ibu Saudara terkasih, kita sering bukan mendengar ungkapan usaha tidak mengkhianati hasil. Artinya, jika kita melakukan sesuatu dengan serius,
atau kita berupaya dengan sungguh-sungguh, maka kita akan mencapai hasil yang baik. Mari kita perhatikan kembali ayat yang ke-6, Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Firman Tuhan katakan, berkat ada di atas kepala orang benar, tetapi mulut orang fasik menyembunyikan kelaliman. Ada sebuah kata, yaitu ada sebab, ada akibat. Artinya, apapun yang kita lakukan, selalu ada yang akan kita terima. Kalau kita rajin, kita tekun, kita hidup benar, maka kita akan berhasil, kita akan diberkati. Namun jika sebaliknya kita malas, kita berbuat sesuai kehendak kita melakukan hal yang tidak benar, maka akibatnya kita akan mendapatkan kemalangan atau maut. Begitu juga dengan dosa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kalau kita hidup benar, kita menjauhi dosa, maka kita akan berkenan kepada Tuhan. Akan tetapi jikalau kita hidup menurut keinginan daging, kita tidak mau menjauhi dosa, maka ingatlah bahwa maut sedang mengintip kita. Ya, di dalam Roma pasal 8 ayat 5-6 firman Tuhan katakan, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, nasihat ini berlaku dari dulu hingga saat ini, bahkan akan terus berguna sepanjang zaman kehidupan manusia. Karena nasihat ini merupakan peringatan, merupakan ajakan bagaimana seharusnya kita memilih hidup kita. Bagaimana kita bisa memiliki sikap dan karakter sebagai orang yang hidup dalam kebenaran. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, bekerja di sini bukan berarti kita menjadi hamba bagi sesuatu yang ingin kita dapatkan. Dan hendaklah di dalam kita bekerja keras, kita mencapai sesuatu, kita lakukan dengan kejujuran, tidak dengan kecurangan. Karena hal itu sangat dibenci oleh Tuhan, dan Tuhan tidak berkenan kepada orang yang hidup dalam kefasikan. Ingatlah bahwa setiap perbuatan kita selalu ada akibatnya, selalu ada konsekuensinya. Hendaknya kita memperoleh upah yang baik, bukan memperoleh upah yang jahat. Seharusnya kita menerima berkat, bukan kemalangan atau maut. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Efesus pasal 5 ayat 15-17 firman Tuhan berkata, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ingatlah bahwa ada berkat bagi setiap anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran. Namun ada pula kemalangan dan maut bagi orang yang hidup dalam kejahatan atau kefasikan. Jadi, apa yang kita lakukan selalu ada upah dan tergantung bagaimana perbuatan kita. Hidup ini adalah pilihan, dan pilihan ada di tangan Anda. Mana yang Anda pilih, hidup dalam kebenaran atau hidup dalam kefasikan. Namun saya mau mengingatkan kepada kita semua, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ingatlah bahwa ada berkat bagi setiap anak Tuhan yang hidup dalam kebenaran. Namun ada pula kemalangan atau maut bagi orang yang hidup dalam kejahatan atau kefasikan. Jadi, apa yang kita lakukan selalu ada upah yang kita dapat, tergantung dari bagaimana perbuatan kita. Hidup adalah pilihan, dan pilihan ada di tangan Anda. Mana yang Anda pilih? Hidup dalam kebenaran
atau hidup dalam kefasikan. Namun saya mau mengingatkan kepada kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang percaya, seharusnya kita memilih sikap dan cara hidup yang benar di hadapan Tuhan. Biarlah firman Tuhan hari ini boleh mengingatkan kepada kita bahwa kita harus memilih jalan hidup yang benar di hadapan Tuhan. Amin. Saya mengajak kita untuk mengambil waktu saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebagaimana telah diwartakan pada minggu yang lalu, maka dalam ibadah hari ini kita hendak meneguhkan Saudari Yupita yang telah menyatakan kehendaknya mengaku imannya di tengah-tengah jemaat sebagai anggota sidi dari Gereja Kristus Ciampea dan memperkenankan Saudari Yupita untuk turut mengambil bagian dalam memuliakan perjamuan kudus. Karenanya saya mengundang Saudari Yupita untuk maju ke depan. Saudari Yupita, supaya nyata kehendak saudari, maka di hadapan Allah dan jemaatnya, hendaklah Saudari Yupita menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama, apakah Saudari Yupita mengaku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, yang menjadikan langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, dan kepada Roh Kudus yang memimpin kita ke dalam seluruh kebenaran? Yang kedua, apakah Saudari Yupita sungguh mengakui dan menerima kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru adalah firman Allah yang diilhamkan Roh Kudus dan menjadi pedoman iman serta hidup saudari? Apakah Saudari Yupita sungguh menerima Tuhan Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat sebagai kenyataan pertobatan Saudari Yupita? Yang keempat, apakah Saudari Yupita berjanji untuk sedapat-dapatnya melakukan kehendak dan perintah Allah? Yang kelima, lebih lanjut, apakah Saudari Yupita mau berjanji memenuhi kewajiban saudari sebagai anggota Gereja Kristus Ciampea? Yang pertama, hadir dalam kumpulan-kumpulan kebaktian jemaat, hadir dalam mengambil bagian dalam perjamuan kudus, membantu pekerjaan Tuhan melalui gerejanya, baik dengan doa, tenaga maupun persembahan saudari. Apakah jawaban Saudari Yupita? Iya, saya percaya, mengaku dan berjanji kiranya Tuhan menolong saya. Berdasarkan janji Allah yang dimeteraikan kepada Saudari Yupita oleh baptisan kudus dan mendengar pengakuan iman Saudari Yupita, kami memperkenankan Saudari Yupita mengambil bagian dan memuliakan perjamuan kudus, serta kami meneguhkan Saudari Yupita sebagai anggota sidi dari Gereja Kristus Ciampea. Karena itu saya mempersilahkan Saudari Yupita untuk berlutut. Saudari Yupita, berdasarkan janji saudara di hadapan Tuhan dan jemaatnya, maka Allah sumber segala kasih karunia yang telah memanggil kamu dalam Kristus kepada kemuliaannya yang kekal, akan melengkapi, meneguhkan, menguatkan dan mengokohkan kamu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saya mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Saudari Yupita, inilah keluarga besar saudari. Ambillah bagian dalam persekutuan bersama keluarga besar Gereja Kristus Ciampea. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, inilah Saudari Yupita, anggota keluarga baru saudari sekalian yang baru disidi. Sambutlah dan dukunglah mereka dalam doa dan kasih Tuhan agar Saudari Yupita terus bertumbuh di dalam Tuhan. Dengan penuh rasa syukur dan sukacita, kami menyambut anggota keluarga baru yang di sini ini, dan di hadapan Allah meninggalkan kami berjanji untuk terus mendoakan dan memberi dukungan bagi mereka dalam kasih Tuhan, agar mereka terus bertumbuh dalam
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita telah melaksanakan CD untuk saudari kita Yupita. Dan sekarang majelis jemaat akan menyerahkan akte untuk CD atas saudari Yupita yang akan diwakili oleh Penatua Rudi Sentosa. Dipersilahkan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kami undang bangkit berdiri untuk meresponi firman Tuhan. Marilah kita mengungkapkan pengakuan iman kita seturut dengan pengakuan iman rasuli. Karena itu hendaklah masing-masing berkata, "Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat silakan duduk kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan sebagai penegasan warta kita pada hari ini, Minggu 1 Agustus 2021. Yang pertama, pada hari ini telah dilaksanakan CD atas nama saudari Yupita. Kiranya atas pengakuan saudari Yupita boleh bertumbuh di dalam iman dan pengenalannya akan Tuhan, bahkan boleh mengambil bagian di dalam pelayanan kita bersama di Gereja Kristus Ciampea. Yang kedua, persembahan persepuluhan. Sehubungan dengan persembahan persepuluhan yang biasanya kita berikan di minggu pertama, oleh karena pada minggu ini tanggal 1 Agustus 2021 kita melaksanakan ibadah secara online, maka melalui warta hari ini kami majelis jemaat menghimbau kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang bisa menggunakan media transfer, dipersilahkan untuk mentransfer persembahan persepuluhan melalui rekening BCA nomor 0953989864 atas nama Gereja Kristus Ciampea. Sedangkan bagi Bapak Ibu Saudari yang tidak bisa menggunakan media transfer, persepuluhan dapat disimpan terlebih dahulu di rumah dan dibawa pada saat kita kembali ibadah secara offline di gereja. Demikianlah himbauan yang dapat kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih. Kiranya Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Yang ketiga, peneguhan dan pemberkatan nikah atas nama saudara Henry dan saudari Yupita akan dilaksanakan pada hari Sabtu pada tanggal 7 Agustus 2021 pukul 14 atau jam 2 siang. Mohon dukungan dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Untuk acara gladi bersih dan doa keluarga akan dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 3 Agustus 2021 pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dimohon untuk seluruh penata layan dapat mempersiapkan diri. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah warta yang dapat disampaikan. Atas perhatian dari Bapak Ibu Saudara sekalian, diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati pelayanan kita bersama. Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat kita di hadapan Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa.
Bapa di dalam surga, Bapa yang penuh kasih, kami datang kepadamu Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih dan kebaikan Tuhan yang terus kami rasakan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk hari ini, kami boleh kembali beribadah kepada Tuhan walaupun secara online. Tapi biarlah semangat beribadah kepada Tuhan terus ada di dalam setiap hati kami. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan hari ini yang mengingatkan kami untuk hidup sesuai dengan kebenaran firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk menggunakan hari-hari yang Tuhan percayakan bagi kami, sehingga kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Dan ajarkan kami Tuhan untuk menjadi anak-anak Tuhan yang memperoleh upah berkat, bukan upah maut. Terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu di dalam kehidupan kami. Kami juga bersyukur kepada Tuhan untuk hari ini, di mana saudari kami Yupita boleh meneguhkan imannya di hadapan Tuhan. Kiranya imannya semakin teguh di dalam Tuhan dan boleh semakin mengenal dan mengalami kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga mau bersama-sama berdoa, menyerahkan kehidupan kami pribadi lepas pribadi ke dalam tangan Tuhan. Kami berdoa untuk masalah dan pergumulan yang kami hadapi. Kiranya melalui pergumulan yang kami alami, kami semakin bergantung kepada Tuhan. Kami tetap melihat pengharapan di dalam Tuhan dan ajar kami untuk semakin mengandalkan Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya menolong kami untuk melewati kehidupan kami sehari lepas sehari. Berikan kami hikmat, berikan kami kekuatan dan kemampuan. Terima kasih Tuhan. Saat ini kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit, kelemahan tubuh, dan juga yang terpapar virus corona. Kami berdoa untuk mereka yang harus isolasi mandiri di rumah maupun yang harus dirawat di rumah sakit. Kiranya Tuhan memberkati setiap perawatan yang digunakan, berkati setiap makanan, minuman, obat, vitamin yang dikonsumsi untuk mendatangkan kesehatan dan kesembuhan bagi tubuh mereka. Kami rindu Tuhan, mereka boleh kembali beraktivitas seperti biasa. Kami juga berdoa untuk keluarga yang menjaga, merawat, dan mendampingi. Tuhan berikan kesabaran dan kekuatan, dan Tuhan juga menjaga dan memberikan kesehatan bagi mereka. Terima kasih Tuhan, biarlah melalui sakit yang Tuhan izinkan terjadi di dalam kehidupan mereka, mereka boleh semakin melihat karya Tuhan, kuasa Tuhan, dan kasih Tuhan dalam kehidupan mereka. Saat ini kami juga mau berdoa menyatukan hati kami bagi bangsa kami Indonesia, di mana virus corona masih terus menyebar. Tuhan, kami memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan pulihkan bangsa kami, Tuhan pulihkan kota kami, Tuhan pulihkan daerah kami, dan Tuhan pulihkan setiap masyarakat Indonesia yang saat ini sedang terpapar virus corona. Kami juga berdoa ya Tuhan, kami rindu masyarakat Indonesia boleh sadar untuk menerapkan protokol kesehatan yang ada, sehingga kasus penyebaran virus corona boleh menurun, dan kami rindu Tuhan pandemi ini segera berakhir. Tuhan juga berkati pemerintahan kami, berikan hikmat dan bijaksana di dalam menangani virus corona ini, dan biarlah setiap keputusan yang diambil semua demi kemajuan bangsa dan negara kami Indonesia. Terima kasih Tuhan. Kami juga saat ini berdoa untuk rencana pemberkatan nikah saudara kami Hendrik dan saudari Yupita yang akan dilaksanakan Sabtu tanggal 7 Agustus 2021 di Gereja Kristus Ciampea. Kiranya Tuhan memberkati setiap rencana dan setiap persiapan yang dilakukan agar dapat berjalan dengan baik. Berkati untuk kedua calon mempelai, berkati untuk keluarga besar dan hamba Tuhan serta majelis yang bertugas. Kiranya Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap mereka. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan mendengar seru dan doa kami. Dan kami mau sempurnakan doa kami seperti doa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat yang kasih Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan memberikan persembahan dan kita akan memuji Tuhan yang terambil dari Napi Rohani 317, tabur waktu pagi. Mari Bapak Ibu, saudara-saudari, jemaat yang Tuhan kasihi, kita akan mau persembahan kita di pagi hari ini. Allah Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur ya Tuhan, pada kehidupan kami yang kami lalui dalam minggu sepekan, dan pada pagi hari ini kami semua diberkati oleh kekuatan dan kesehatan di masa pandemi ini. Semuanya adalah berkat dan anugerah daripada-Mu ya Bapa. Dan di pagi hari ini kami akan memberikan persembahan. Biarlah apa yang kami persembahkan di pagi hari ini dipakai dengan penuh hikmat untuk pelayanan di gereja-Mu, di Gereja Kristus Ciampea ini Bapak. Hamba menyerahkan persembahan ini ke dalam tangan-Mu ya Bapak. Kuduskan persembahan ini, dan hamba-Mu berdoa untuk yang mengelola persembahan penuh dengan hikmat, sehingga apa yang dikelola persembahan ini penuh dengan hikmat dan menjadi takut akan Engkau ya Tuhan. Inilah doa dan persembahan kami pagi hari ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kasih Allah
Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita bersama mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin.